Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang siap bersyukur bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Yang percaya kasih Tuhan sama-sama katakan amin. Dan mari pagi hari ini persiapkan hati kita menerima kuasa yang baru, kuasa penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan Yesus. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan.
kasih buat hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih hadirat-Mu yang memenuhi hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa. Haleluya. Yesusku baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang kudus yang menjamah kami pagi hari ini. Kami percaya kami sudah dipulihkan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dan pagi hari ini kami sama-sama umat-Mu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang siap bersyukur dan bersukacita bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, apapun yang terjadi kita selalu bersyukur bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan Yesus kekuatan kita, yang percaya sorakan haleluya. Mari semua Tuhan katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama kita lebih memberikan yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Yang percaya serahkan haleluya.
Kaya pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan, berdasarkan. Yesus pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan, berdasarkan. Musik memuji Tuhan. Mari seluruh jemaat sama-sama kita berikan tepuk tangan dan pengagungan bagi Allah kita. Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang hebat. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi, sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan, berdasarkan. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang hebat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Saya begitu percaya bahwa kita punya Allah yang hebat. Dia adalah Yesus Kristus namanya. Dia kekuatan dan penopang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak
besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai. El Shaddai. Kepada hambanya kami persilakan untuk membawa kita dalam firman Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya limpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, sekali lagi. El Shaddai. Terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami, kami bawa hati kami bagimu Tuhan. Ini hati kami. Oh, Yesus, rawat kami Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan, semua karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Untuk kami boleh datang kepadamu, membawa korban syukur kami, membawa pujian kami dan penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terlebih Tuhan, ketika kami boleh kembali mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami bawa hati kami, tanah hati kami yang gembur dan subur di hadapan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu tumbuh di dalam setiap hati kami. Boleh menjadi Tuhan pohon yang indah, yang menghasilkan buah-buah yang manis bagi Engkau Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu bukan siapa-siapa, kalau bukan Engkau yang mengurapi dan memimpin hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara malam siang hari ini Tuhan buat kami. Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu buat kami Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau punya respon yang baik buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bentuk hati kami, ubahkan hati kami dan bersihkan setiap hati kami. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin.
Shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar mengenai sikap hati. Ada dua hal yang kita akan belajar pagi hari ini. Yang pertama adalah sikap hati yang dibenci oleh Tuhan. Yang kedua adalah sikap hati yang disukai oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar sikap hati yang dibenci oleh Tuhan. Salah satunya sikap hati yang dibenci oleh Tuhan adalah iri hati. Dan yang namanya iri hati itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada zaman Adam dan Hawa, mereka iri dengan kemahatauan Allah. Kain iri terhadap Habil, dan Saul iri terhadap Daud yang berhasil membunuh Goliat. Kemudian saudara-saudaranya Yusuf yang iri terhadap Yusuf. Sekarang kita mau belajar dari Yusuf, saudara. Ya. Iri hati itu sama dengan dengki, sama dengan dendam. Di situ ada kemarahan, di situ ada kekecewaan, saudara. Ya. Benci itu ada rasa tidak suka. Ya, iri hati itu ada rasa tidak suka. Ya. Semua yang dilihatnya tidak baik. Semua yang dikerjakannya pasti salah, saudara. Terkadang secara tidak sadar kita punya rasa iri hati itu. Ya, ketika kita melihat orang lain lebih baik dari kita, ketika melihat orang lain mobilnya lebih bagus dari kita mulai timbul iri hati. Ketika kita melihat tetangga kita rumahnya direnovasi sedemikian rupa, kita masih timbul iri hati. Ya, ketika prestasi mereka lebih tinggi, kita timbul iri hati. Ketika pelayanan teman-teman kita, saudara-saudara kita lebih bagus, kadang kita iri hati. Tapi kadang kita nggak menyadari itu, saudara. Ya, orang iri hati itu sangat berbahaya, saudara. Ya, kenapa orang iri hati itu sangat berbahaya? Kita lihat dulu dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-11. Ini cerita tentang Yusuf. Ya, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Kita sudah mengerti semua cerita tentang Yusuf, ya, yang dikatai tukang mimpi oleh saudara-saudaranya, ya, yang dikata-katai katanya dia bermimpi kalau semua itu tunduk keluarganya kepada dia, menghormati dia. Mereka iri, mereka marah, saudara. Bahaya sekali orang yang mempunyai iri hati. Coba kita lihat ayat selanjutnya, saudara. Apa yang terjadi ketika saudara-saudaranya Yusuf mulai iri hati? Ayat yang ke-18. Dari jauh, ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, sebelum Yusuf dekat kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya Yusuf telah bermufakat untuk mencari daya, upaya untuk membunuhnya. Lompat ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara, kita lihat bahayanya orang punya iri hati. Yang pertama, dia punya rencana dan pikiran yang jahat. Orang yang iri hati pasti akan timbul rencana dan pikiran yang jahat terhadap orang yang dia benci, terhadap orang yang dia iri. Saudara-saudaranya Yusuf ketika dia mulai iri hati dengan Yusuf, dia punya rencana untuk membunuh Yusuf. Ini rencana jahat, saudara. Luar biasa rencananya, membunuh, saudara. Nggak tanggung-tanggung loh, saudara. Ya,
Kalau zaman sekarang mungkin rencana dan pikirannya tidak sampai membunuh orang. Ya. Mungkin hari-hari ini, saudara, yang menjadi bahayanya iri hati bukan membunuh orang tersebut, tetapi membunuh karakter orang tersebut. Yang dibunuh karakternya, saudara. Caranya gimana? Dijelek-jelekan namanya, saudara, ya. Padahal nama yang dijelekan lebih bagus. Nama yang menjelekan lebih jelek dari yang dijelekan. Saudara, itu orang iri hati. Dia tidak membunuh secara tubuh. Tapi dia berusaha untuk membunuh karakter orang. Menjatuhkan nama baik. Ya, punya pikiran yang jahat sama orang lain. Punya pikiran yang buruk sama orang lain. Saudara, firman Tuhan katakan selumbar di matanya. Saudara, dia lihat. Tapi balok selumbar di mata orang lain dia lihat. Tapi balok di matanya sendiri dia tidak lihat. Itu ciri-ciri orang iri hati seperti itu, saudara. Ya, dia suka membunuh karakter orang lain. Saudara. Di dalam Ayub pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh apa, saudara? Sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sekali lagi baca yang keras sama-sama. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Hati-hati dengan hatimu. Ya, ingatkan kanan kirimu. Hati-hati dengan hatimu. Ya, jangan simpan iri hati, jangan simpan namanya iri dan benci, karena itu akan menimbulkan pikiran yang jahat. Saudara, rencana yang jahat. Ya, yang kedua bahayanya iri hati itu apa, saudara? Iri hati itu sama dengan dosa maut. Sama dengan kematian kekal. Ya, sekali lagi, iri hati sama dengan dosa maut. Sama dengan kematian kekal. Ini lebih jahat dari corona, saudara. Ya. Kalau corona hanya bisa membunuh tubuh. Tapi iri hati, dia bisa membunuh kita sampai ke alam maut. Karena apa? Kita akan mendapati kematian kekal ketika kita masih terus simpan yang namanya iri hati. Kita baca ayatnya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Begitu ngerinya ketika kita simpan yang namanya iri hati. Karena iri hati tidak bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan katakan ketika kita punya yang namanya iri hati, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan bicara soal mengampuni kalau kita sendiri belum bisa mengampuni orang lain. Jangan bicara soal mengasihi kalau kita sendiri belum bisa mengasihi orang lain. Mengasihi musuh kita. Tuhan bilang mengasihi musuh kita. Saudara, bukan mengasihi orang yang kita kasihi. Sangat mudah ketika kita mengasihi orang yang kita kasihi. Tetapi yang Tuhan perintahkan, kasihilah musuhmu. Firman Tuhan katakan ketika seterumu lapar, beri dia makan.
Ketika seterumu haus, beri dia minum. Karena engkau sedang memberikan bara api di atas kepalanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar untuk tidak menyimpan yang namanya iri hati. Karena hanya akan membawa kebinasaan. Di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga di sana dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Kita tidak mau punya hidup yang sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak, berapa jauh kita sudah mengiring Tuhan. Kita sudah awali kehidupan kita di dalam roh. Adakah kita akan mengakhiri di dalam daging? Jangan bodoh, kata firman Tuhan. Jangan mau hidup di dalam daging, ayo hidup di dalam roh. Akhiri hidup kita, akhiri pertandingan hidup kita di dalam roh. Jangan sia-sia kehidupan kita yang sudah kita lakukan di dalam roh. Kalau pada akhirnya kita hidup di dalam daging, saudara. Ya, mari singkirkan semua kemarahan kita, kebencian kita, iri hati kita yang tidak dapat menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, kita belajar mengenai sikap hati yang disukai oleh Allah. Sikap hati yang disukai oleh Tuhan itu adalah taat dan tetap mengasihi. Saudara, ketika Yusuf disuruh oleh bapaknya untuk menengok saudara-saudaranya yang ada di padang, sedang menggembalakan domba. Yusuf taat sama bapaknya. Ya, dalam Kejadian 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Padahal Yusuf tahu. Yusuf sangat tahu kalau saudara-saudaranya membenci dia. Saudara kalau sedang dibenci sama orang tahu enggak? Berasa enggak? Oh, dia baru benci tuh sama saya. Berasa enggak kira-kira? Tahu enggak? Perasaan kita tahu enggak? Tahu? Tahu. Yusuf juga tahu saudara-saudaraku benci sama aku. Tapi ketika dia disuruh sama bapaknya untuk menengok saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba. Dia enggak bilang, aduh janganlah Pak, nanti aku dimarahin, nanti aku dipisui, nanti aku dijahati, nanti. Enggak ada saudara. Yang dia katakan hanya ketaatan, ya Bapak. Mungkin dia bawa makanan buat saudara-saudaranya, saudara. Ya. Kalau biasanya orang sudah benci, dia enggak mau kasih, saudara. Ya. Saudara kalau benci sama seseorang, mau enggak ngasih bakmi goreng ke rumahnya? Mau enggak ngantar capcay ke rumahnya? Mau enggak? Enggak mau, saudara. Orang kalau sudah benci, dia enggak mau, saudara. Untuk memberi, untuk mengasihi, untuk memperhatikan, enggak mau, saudara. Ya, tapi yang dilakukan Yusuf, dia punya sikap yang dewasa. Punya sikap hati yang dewasa. Padahal umurnya Yusuf lebih muda dibanding dengan saudara-saudaranya. Tapi dia punya sikap hati yang lebih dewasa dibanding dengan saudara-saudaranya. Artinya apa saudara? Umur kita tidak menjamin kedewasaan kita dalam hal rohani. Amin. Saudara, umur kita tidak menjamin kedewasaan. Yang menjamin adalah sikap hati kita. Kalau orang dewasa, dia punya respon hati yang baik. Ya, punya sikap hati yang baik. Dia punya kerendahan hati. Ya. Di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan.
kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara, kalau orang yang dewasa dia punya sikap yang rendah hati, dia mau menganggap orang lain lebih baik dari dirinya, dia mau mengampuni, dia mau mengasihi, itu orang yang rendah hati, saudara. Ya, tetapi sebaliknya orang yang tidak mau rendah hati adalah orang yang sombong. Tadi firman Tuhan katakan, Tuhan benci sama orang sombong. Tuhan gak suka sama orang sombong. Ya. Orang sombong itu orang yang menganggap dirinya paling baik, paling hebat, paling benar, paling menonjol, paling bisa, saudara. Saudara, orang yang rendah hati itu pasti punya ilmu padi. Ya. Ilmu padi itu semakin apa? Semakin berisi, dia semakin menunduk. Itu ciri-ciri orang rendah hati, saudara. Kalau dia katakan aku rendah hati, tapi tidak seperti padi, saudara. Itu sama dengan orang yang sombong, saudara. Ya. Miliki kerendahan hati, punya respon yang baik. Menganggap orang lain lebih hebat dari dirinya sendiri. Menganggap orang lain lebih pandai dari dirinya sendiri. Mau menghormati orang lain. Itu orang yang rendah hati. Sekalipun dia pandai. Tapi tetap menganggap orang lain lebih pandai. Itu orang yang rendah hati. Ya, kita mau belajar, saudara. Mempunyai sikap hati yang disukai oleh Tuhan. Dia tetap taat. Punya kerendahan hati, saudara. Ya. Dan tetap mengasihi. Orang yang mengasihi itu identik dengan pengampunan, identik dengan pengorbanan. Dan orang yang mengasihi pasti punya kasih. Saudara, saudara, apa yang diperlakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf? Itu tidak membuat Yusuf sakit hati, saudara. Itu tidak membuat Yusuf benci sama saudara-saudaranya. Seharusnya dia benci sama saudara-saudaranya. Seharusnya dia marah sama saudara-saudaranya. Tapi dia tidak lakukan. Yusuf tidak lakukan itu, saudara. Dengan jiwa besar. Dia katakan, dulu kamu boleh mereka-rekakan yang jahat buat saya. Tapi Tuhan Allah, dia mereka-rekakan yang baik buat saya. Dia tunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Ya. Ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, hanya ada air mata. Air mata. Saudara, bukan kebencian, kedendaman yang dia berikan, yang dia balaskan kepada saudara-saudaranya, tapi air mata. Air mata Yusuf berbicara, air mata pengampunan. Karena apa, saudara? Orang mengampuni itu sakit, saudara. Sakit orang mengampuni itu. Makanya Yusuf sampai nangis. Dia bilang teriak. Nangis dia. Karena orang mengampuni itu sakit, saudara. Ya, saudara. Mari kita belajar. Tetap punya hati yang mau mengasihi. Mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi orang-orang yang melukai kita. Ya, mungkin mengasihi orang-orang yang sudah membuat kita jatuh. Yang membuat kita susah. Yang membuat kita bersedih. Membuat kita menangis. Saudara, mari kita punya hati yang baik. Respon hati yang baik. Saudara, kita belajar malam hari ini. Untuk menghilangkan sikap hati yang dibenci oleh Allah. Mau Bapak Ibu sekalian, kita belajar. Buang. Untuk apa dipelihara? Tidak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Buang. Itu hanya menjadi sampah dalam hati dan hidup kita. Hanya menggerogoti hati dan hidup kita.
untuk kita tidak bisa bergaul intim dengan Tuhan. Saudara, ada yang mengganggu dalam hati kita. Ya, hati kita tidak merdeka ketika kita masih menyimpan yang namanya iri hati. Amin buat firman Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Engkau Tuhan dalam hidupku. Kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk melawat setiap hati kami. Engkau tahu apa yang ada dalam kedalaman hati kami saat ini. Hari ini kami mau belajar. Kami tidak mau menyimpan sikap hati yang dibenci oleh Tuhan. Kami mau memiliki sikap hati yang Engkau sukai. Tuhan, mampukan kami. Kalau kami harus mengampuni orang lain, kami harus melepaskan pengampunan untuk orang lain, Tuhan. Kami mau merdeka di dalam Engkau, Tuhan. Kami tidak mau terbelenggu oleh iri hati. Kami tidak mau terbelenggu oleh kekecewaan kami yang membawa kami ke dalam kematian kekal. Kami mau hidup di dalam Roh Tuhan, yang membawa kami hidup masuk di dalam kerajaan surga. Mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami Yesus. Ampuni kami. Ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku. Menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan kepada Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan untuk hatiku. Oh Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami diingatkan firman-Mu. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan, biarlah hati ini sungguh menjadi sumber hidup kami. Memancarkan semua yang baik, yang benar. Ampuni kekerasan hati kami, kesombongan kami, keegoisan kami, kepentingan diri sendiri yang jahat di mata-Mu. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau berbalik padamu. Supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak mau rencana-Mu gagal dalam hidup kami. Karena kami tidak menjaga hati kami. Sucikan kami. Biarlah damai Kristus, damai sejahtera-Mu menguasai, memimpin hidup kami. Dan kami hidup membagikan kasih. Kami boleh menjadi terang dan garam dunia ini.
Dan kami berdampak pada dunia ini. Urapi kami Bapa, jamah kami Tuhan. Ya Yesus. Kami mau hidup dalam kemenangan-Mu. Kami hidup dalam janji berkat-Mu Tuhan. Oh, Pak. Tuhan memberkati keberhasilan kepada Yusuf. Dan kami pun rindu hidup dalam keberhasilan seperti Yusuf yang Kau pakai. Jamah kami Bapa, urapi kami. Sembuhkan luka-luka hati kami, kekecewaan, kepahitan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami cabut, kami tolak dalam nama Yesus. Ya, Kami hidup dipulihkan, kami disembuhkan Amin. oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Haleluya, Terima Yesus. kasih Tuhan, Terima kasih. kemenangan yang Kau berikan buat kami. Bapa terima kasih, meteraikan firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami dengan sikap hati yang benar, menyukakan hati-Mu, Amin. tidak lagi mengeraskan hati untuk melawan perintah-Mu. Beri kami ketaatan, kerendahan hati Tuhan. Sangat sulit dalam ketaatan kalau kami masih hidup dalam kedagingan kami. Ubah kami Tuhan. Berikan kami penundukan diri untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Meteraikan firman-Mu. Bapa berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, kasih kemurahan Tuhan melimpah-limpah atas hidupnya. Pakai lebih heran lagi ajaib dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan kota kami Cilacap, menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu. Tuhan pemelihara kami. Tuhan Engkau yang menyelamatkan. Tuhan kami berseru padamu. Kami benar-benar percaya bahwa rencana-Mu sangat indah Tuhan. Engkau akan hentikan virus corona ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau Bapa berkuasa Tuhan. Amin. Segala virus yang bukan dari Tuhan, segala virus COVID-19, corona ini dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Engkau Tuhan berkuasa atas kami. Sembuhkan kami. Amin. Pulihkan kami. Amin. Nyatakan kuasa-Mu. Berkati para pemimpin bangsa kami. Pak Presiden, segenap jajarannya. Pakai Tuhan hidupnya menjadi alat-Mu. Amin. Para tim medis, para dokter, perawat, semua yang sedang bekerja. Tuhan sertai, Tuhan tolong dengan campur tangan-Mu. Indah rencana-Mu. Kuasa-Mu ajaib buat hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk semua janji-Mu atas kami. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari angkat kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat, damai sejahtera, kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah keluarga, anak-anak dan cucumu. Amin. Diberkati usaha pekerjaan studimu. Amin. Diberkati hari esok masa depanmu. Dalam Amin. janji berkat Allah yang kekal. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus. Jemaat semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ibadah online telah selesai. Saya sebagai gembala sidang mengingatkan jemaat. Mari kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Setiap pagi kita bersaat teduh dengan Tuhan. Untuk mengawali hari hidup saudara dengan kebenaran, kesalehan saudara. Dengan saat teduh, saudara memuji, menyembah, saudara berdoa, saudara membaca firman, dan saudara bersyafaat kepada Tuhan. Itulah berkat Tuhan buat hari-hari hidup kita. Jangan jauh dari Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan melimpahkan kasih karunia yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Shalom, salam sehati. Amin.